Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film The Shadow in My Eye. Film ini mengisahkan tentang serangan yang diluncurkan Angkatan Udara Inggris ke markas besar Gestapo di Copenhagen. Serangan itu berhasil tetapi juga berakhir dengan tragedi. Mereka secara tidak sengaja menargetkan bom ke sekolah yang mengakibatkan lebih dari 120 korban tewas dan diantaranya adalah anak-anak. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak bersama. Pada awal 1945, pihak perlawanan telah berulang kali meminta Inggris mengebom markas Gestapo di Selhouse, Copenhagen. Anggota perlawanan yang ditangkap di penjara untuk dijadikan tameng manusia. Namun pada bulan Maret, Gestapo nyaris membongkar pihak perlawanan sehingga dibuatlah keputusan untuk menyerang. Februari 1945 di Jutlandia, Denmark. Kehidupan sehari-hari warga di Denmark masih berlanjut dengan normal meskipun saat itu Denmark berada di bawah kuasa militer Nazi Jerman di kota Copenhagen. Seorang anak laki-laki bernama Henry hari itu sedang santai bersepeda. Tapi tiba-tiba ada pesawat tempur yang melintas dan menembaki sebuah mobil. Henry yang mendengar suara tembakan dari pesawat itu merasa penasaran dan menghampiri apa yang sudah ditembaki pesawat itu. Setelah insiden itu, Henry dibawa ke dokter karena mengalami trauma yang berat dan menjadi bisu. Ibunya berkata Henry juga selalu ketakutan ketika berada di tempat terbuka. Dokter meminta Henry untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya. Namun dokter tidak mengerti apa yang diucapkan Henry. Dokter itu pun membentak Henry agar Henry merasa takut dan mau berbicara. Så sig dog, hvor pokker noget, Henry! Hvert mandfolk og ikke sådan slatten lille skvat! Di pangkalan udara, dua pilot Inggris sedang berbincang. Beberapa pekan lalu, dua pilot itu menjalani misi Ranger di Jutlandia untuk menyerang mobil staf Jerman. Tidak lama kemudian, mereka didatangi komandannya. Sang komandan menginformasikan kalau mereka sudah menyerang mobil yang salah. Ternyata mobil yang mereka serang sebelumnya adalah mobil taksi yang akan menuju ke pesta pernikahan. I see you at the briefing, chaps. Henry dititipkan ke rumah bibinya yang tinggal bersama anaknya bernama Rigmor di Copenhagen. Rigmor diminta untuk selalu menemani Henry. Keesokan harinya, Henry pergi ke sekolah bersama Rigmor dan teman Rigmor yang bernama Eva. Saat itu, mereka meminta Henry mencoba mengatakan sesuatu. Tapi Henry sangat kesulitan untuk berbicara. Bahkan Henry juga ketakutan ketika melihat langit karena trauma yang dia alami. Seorang suster bernama Teresa yang juga merupakan guru di sekolah Henry, Rigmor, dan Eva melihat sekelompok pria relawan Gestapo menghajar seseorang. Kemudian salah satu dari mereka menghampiri Teresa. Pria itu bernama Frederick. Teresa berkata kepada Frederick kalau dia adalah iblis. Jika Frederick tidak segera mengenal Tuhan, Frederick akan terbakar. Malam harinya, Frederick tidak sengaja bertemu lagi dengan Teresa. Frederick bertanya apa maksud perkataan Teresa tentang Tuhan sebelumnya. Teresa sedikit memberi penjelasan tentang perbuatan Frederick yang dibenci Tuhan. Tapi Frederick malah berkata kalau dia memang reinkarnasi dari iblis. Ketika akan pergi meninggalkan Teresa, Teresa malah meminta Frederick untuk menciumnya. Ternyata Teresa adalah seorang suster yang imannya masih goyah. Teresa masih belum percaya sepenuhnya adanya Tuhan. Gud findes ikke.
Malam berikutnya, Frederick kembali mendatangi Teresa di gereja. Frederick meminta Teresa untuk mengajarinya cara berdoa. Kemudian Teresa membawa Frederick ke dalam gereja. Teresa meminta Frederick untuk mengikuti perkataannya. Setelah mengajarkan Frederick berdoa, Teresa mengantarkan Frederick keluar gereja. Tapi tiba-tiba Teresa kembali mencium Frederick. Dan saat itu suster kepala melihat apa yang Teresa lakukan. Di pangkalan udara Inggris, operasi Kartek mulai dijalankan. Operasi itu merupakan misi Angkatan Udara Britania Raya yang akan terbang di ketinggian atap rumah dengan kecepatan 450 km per jam. Targetnya adalah markas Gestapo di Copenhagen, dan tujuannya untuk menghancurkan arsip Nazi di gedung Selhaus dan membunuh orang Jerman sebanyak mungkin. Untuk menghindari radar, mereka akan terbang rendah melintasi Laut Utara dan dibagi menjadi 3 gelombang. Di waktu yang sama, Eva yang akan berangkat ke sekolah diminta ayahnya untuk menghabiskan bubur sarapannya. Tetapi Eva tidak mau memakannya. Ayahnya pun membentak Eva. Karena dibentak, Eva langsung pergi ke sekolah dengan perasaan sedih. Sted med dig, så venter grøden på dig, når du kommer hjem. Så får du kold grød, unge dame. Hvad er der? Pasukan udara Inggris semakin dekat menuju Copenhagen, dan di sekolah anak-anak sedang melakukan latihan pertunjukan teater. Tapi saat itu Eva merasa perutnya sakit karena belum sarapan. Eva meminta izin kepada suster kepala untuk membeli roti, dan Henry juga pergi menemani Eva. Ketika anak-anak sudah keluar dari ruangan itu, suster kepala berkata kepada Teresa kalau Teresa akan dikeluarkan dari sekolah karena perbuatannya yang memalukan di gereja sebelumnya. Sementara di udara, salah satu pesawat tempur Inggris mengalami kecelakaan dan jatuh ke sekolah Henry, Rickmore, dan Eva. Gelombang pertama pesawat tempur Inggris berhasil menyerang gedung Selhaus, tetapi gelombang kedua pesawat tempur Inggris melihat kepulan asap dari gedung sekolah Eva, Rickmore, dan Henry. Mereka mengira kalau gedung sekolah itu adalah target mereka. Padahal kepulan asap itu berasal dari pesawat yang jatuh sebelumnya. Alhasil gedung sekolah itu pun diserang dari udara oleh pesawat tempur Inggris gelombang kedua. What are the others doing? Oh my God! Pesawat tempur Inggris berhasil merusak arsip Gestapo serta menghancurkan gedung Selhaus sepenuhnya. Sementara anak-anak di sekolah dibawa ke basement oleh suster Teresa untuk berlindung. Eva dan Henry berhasil selamat dari serangan itu, tetapi Eva pergi meninggalkan gedung sekolah itu. Sementara Henry yang trauma dengan tempat terbuka kembali masuk ke gedung sekolah. Tidak lama kemudian sekolah itu kembali diserang. Para orang tua murid berlarian menuju ke sekolah setelah melihat kepulan asap dari gedung sekolah. Sesampainya di sekolah, orang tua Eva dan Rickmore sangat panik mencari keberadaan anak mereka. Tidak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran dan ambulan datang ke sekolah itu. Mereka langsung mengevakuasi para suster dan anak-anak yang masih selamat. Frederick yang baru datang langsung masuk ke gedung sekolah itu melewati basement yang dipenuhi reruntuhan bangunan. Teresa berhasil selamat, tetapi dia terkurung di dalam puing-puing bangunan di basement. Greta, Rickmore er ikke der. Søster Teresa. Hvor er du? Jeg ligger hernede. Henry yang selamat diminta untuk mencatat nama-nama dan ciri-ciri anak yang berhasil ditemukan yang akan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, Henry diminta menyerahkan catatan itu ke gedung teater di dekat sekolah. Kemudian, Henry bergegas mencatat nama dan ciri-ciri dari anak-anak yang berhasil ditemukan. Sementara itu, para orang tua murid dibawa ke gedung teater di dekat sekolah karena mereka akan diberi kabar tentang anak-anak yang ditemukan. Ketika Henry datang ke gedung teater memberikan catatannya, Henry diminta membacakan catatannya. Dan saat itulah Henry kembali bisa berbicara. Ketika Henry akan kembali pergi mencatat nama-nama korban, Henry bertemu dengan ibunya Rickmore. Ibu Rickmore menanyakan keberadaan Rickmore kepada Henry, namun Henry tidak melihatnya.
Rickmore masih selamat, tetapi Rickmore terhimpit bangunan tidak jauh dari Teresa. Saat itu Teresa terus berkomunikasi dengan Rickmore. Rickmore bertanya kepada Teresa apakah mereka akan pergi ke surga saat itu. Setelah itu Teresa tidak mendengar suara apa-apa lagi dari Rickmore. Air dari tanah pun naik memenuhi basement. Para petugas segera mengambil selang berusaha mengurangi air yang memenuhi basement. Frederick membawa selang itu ke dalam basement. Tidak lama kemudian Frederick berhasil menemukan Teresa di antara puing-puing bangunan. Tapi tidak diduga Teresa malah masuk ke dalam air untuk mencari Rickmore. Dan seketika puing-puing bangunan runtuh menimpa Teresa. Teresa dan Rickmore pun tewas di tempat itu. Di luar gedung, ibunya Eva bertemu dengan Henry dan menanyakan keberadaan Eva kepada Henry. Henry berkata kalau dia melihat Eva sudah keluar dari gedung sekolah dan mungkin saja Eva sudah kembali pulang ke rumah. Mendengar itu, ibu Eva langsung berlari pulang ke rumahnya. Gimana filmnya Mas? Sangat bodoh kan Angkatan Udara Inggris yang gelombang kedua? Hasil nyogok kali ya masuknya. Kesel banget saya, cok. Udahan dulu Mas ya, karena emosi saya sudah mulai nggak stabil. Ini jadi saya butuh ayang nih kayaknya nih. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.